Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Selamat datang di channel YouTube aku, Diary of Luna Tarot. Hari ini aku akan melakukan fun reading bertema apa yang akan terjadi di kehidupan asmara zodiak Capricorn. Sebelumnya terima kasih udah ngeklik video aku. Siapa tahu akan ada pesan semesta atau pesan penting yang memang diperuntukkan untuk kalian. Sekarang aku mau shuffle dulu nih kartunya untuk zodiak Capricorn. Apa yang akan terjadi di kehidupan asmara kalian? Kalau misalkan kalian suka dengan videonya, kalian suka dengan readingannya, boleh dibantu like dan subscribe ya. Ini aku akan tarik 5 kartu ya untuk gambaran apa yang akan terjadi nih di kehidupan asmaranya zodiak Capricorn. Oke. Energinya juga ini bisa vice versa ya. Nanti kalian boleh cocokin aja sama keadaan kalian masing-masing. Kartu pertama ada Knight of Pentacles. Oke. Kartu kedua ada Six of Swords. Baik. Aku masih penasaran. Sebentar ya. Ketiga ada Page of Wands. Apa nih? Kenapa nih Capricorn nih? Apa kalian ada ada keinginan untuk pergi atau memutuskan untuk pergi dari seseorang, ataukah kalian memutuskan pergi ke suatu tempat atau pindah kota karena ingin bertemu dengan seseorang atau gimana nih? Knight of Cups. Terakhir ya, satu kartu lagi. Bentar aku rapiin dulu. Ini gak enak banget dilihatnya nih. Kurang nih space-nya nih buat si kartu satu lagi. Kesian dia gak dapet alas. Five of Wands. Oke. Dilihat-lihat ya Capricorn. Entah kamu atau dia ini ingin pergi, ingin datang, intinya gitu. Ini apakah kamu menjalin hubungan yang memang LDR atau kamu masih dalam proses PDKT? Aku nggak tahu, cocokin aja sama kalian masing-masing. Di sini ada yang akan datang menemui kamu. Ada yang akan datang untuk menjelaskan ke kamu atau untuk akan ada yang datang untuk mengungkapkan isi hatinya dia ke kamu gitu loh. Tapi di sini tuh kayak ada satu orang di antara kalian yang nggak apa-apa, kamu nggak usah se-effort itu gitu. Dan itu menjadi masalah nih buat kalian. Kalau misalkan aku analogikan seperti ini, misalkan kamu lagi deket sama seseorang atau kamu pacaran deh, terserah deh, mau pacaran, mau lagi deket, mau HTS-an, bebas sama orang. Nah terus orang ini nih pengen datang nih ke kamu, katakanlah belum jadian nih, pengen datang ke kamu, pengen ketemu sama kamu, pengen ngedate sama kamu, pengen mengungkapkan isi hatinya dia nih. Tapi di sini kamu tuh menolak, kayak jangan, kamu tuh kayak ngapain datang ke sini jauh-jauh dan lalala segala macem. Nah di situ tuh itu permasalahannya. Itu dia tuh berpikir kayak, kenapa sih kok Capricorn nih nggak mau nih aku datengin gitu. Kenapa sih kok kamu tuh kayak nggak mau banget nih aku datang, ada apa nih, kayak gitu loh. Si analoginya ya. Terus di sini, Capricorn, kamu kenapa? Jangan bilang kamu punya yang lain. Tunggu. Jangan. Jangan bilang kamu punya seseorang yang lain nih.
Kalaupun misalkan kamu sama dia masih belum ada kejelasan, mungkin kamu sebenarnya udah lelah sama status yang seperti itu, dan kamu memutuskan untuk pergi dari orang ini. Makanya ketika dia ingin datang, kamu nolak gitu, karena kamu tidak menemukan kejelasan, kamu tidak mendapatkan kejelasan hubungan dari dia. Makanya kamu pergi dari orang ini dan mencari orang baru. Dan mungkin kamu pun udah punya orang baru sebenarnya, makanya udah punya seseorang yang seseorang yang kamu suka gitu. Ya ampun, complicated banget sumpah. Bisa nggak sih kalau misalkan kayak benci banget lihat The Devil. Bisa nggak sih kalian tuh punya hubungan yang normal-normal aja gitu? Kenapa sih kok zaman sekarang tuh kayak nggak ada ya hubungan yang normal, ya nggak sih? Nggak kayak zaman dulu kalau misalkan suka nembak gitu. Sekarang tuh kayak nggak ada tuh kata nembak. Tiba-tiba deket, tiba-tiba dibilang pacaran, nggak pacaran, tapi dibilang deket juga, ya dibilang nggak pacaran tapi kayak pacaran gitu. Oke. Di sini tuh gini ya, kayak astaga. Oke, aku paham. Bottom of the deck-nya Two of Cups. Oke, gini. Jadi aku analogikan seperti ini. Kamu Capricorn, kamu itu dengan orang ini, kamu tuh capek karena kamu tidak mendapatkan kejelasan dari dia. Kamu ingin pergi dari dia. Kamu udah gak mau lagi nih ribet-ribet sama dia. Ketika dia datang pengen ketemu sama kamu nolak gitu. Kamu nolak karena ngapain sih kamu datang, orang selama ini aja kamu gak ngasih kejelasan nih buat aku gitu loh. Sedangkan orang ini tuh sebenarnya orang ini nih toksik nih, Capricorn nih, hati-hati nih. Jadi kalau misalkan kalian LDR ya, dia tuh punya pacar, dia tuh punya pilihan lain selain kamu. Dan di situ dia tuh bingung. Dia bingung harus milih kamu atau dia gitu intinya. Kalau misalkan kalian LDR ya, jadi mungkin di kotanya dia punya pacar. Terus sama kamu dia mungkin pacaran, atau enggak mungkin HTS-an, atau enggak mungkin sekedar deket, atau mungkin sama yang lain pun cuma sekedar deket doang, tapi dia bingung mau milih siapa, mau milih kamu atau mau milih dia. Ketika dia mau datang nih ke kamu nolak karena kamu merasa kayak gimana ya, kamu merasa nggak jelas aja gitu sama dia. Ini tuh toksik sih menurut aku. Orang yang lagi dealing sama kamu ini, ketika kamu memutuskan untuk pergi, itu adalah sebuah keputusan yang tepat sekali, Capricorn. Kamu jangan mau dibodoh-bodohi sama orang ini ya, karena dia suka sama kamu, dia pengen datang sama kamu, tapi dia masih belum bisa nih sepenuhnya sama kamu. Dia datang ke kamu tuh seakan-akan kayak you are the only one, you are my world gitu loh. Tapi enggak, dia punya dunia lain dia punya dunia yang lain gitu loh, di manapun gitu, di kotanya dia mungkin, atau enggak dia punya pilihan lain intinya gitu. Sedangkan ke kamu dia kayak manipulatif, kayak enggak, aku cuma deket sama kamu doang kok, makanya aku mau datang sama kamu. Terus kamu nolak, kamu nggak usah datang ke aku karena aku udah lelah, aku udah capek, aku udah muak karena kamu tuh selama ini gak ngasih kejelasan buat aku. Mending aku pergi aja, karena aku pun punya kayak punya seseorang lain yang aku suka gitu, tapi kamu gak bilang ke dia, kamu cuma memendam itu. Jadi di depan dia kamu kayak nolak dia untuk menolak dia untuk datang, tapi di sisi lain kamu menolak dia karena kamu punya seseorang lain yang udah kamu suka gitu. Dan dia pun di sini punya orang lain lagi selain kamu gitu, punya orang lain lagi selain kamu, dan dia bingung mau milih siapa. Dan
eh ini kayak udah karakternya dia sih. Kayak udah dia tuh kayak nggak bisa nih, kayak cuman deket sama satu orang atau punya pacar satu tuh dia nggak bisa. Dia bingung harus ngapain. Ketika mungkin kamu tahu kalau dia punya yang lain selain kamu, makanya kamu pergi gitu. Dan dia bingung nih, gimana nih, aduh gimana nih aku ketahuan nih sama Capricorn nih kalau misalkan aku punya yang lain gitu. Makanya dia datang ke kamu dan nama kamu ditolak. Nah di sini kamu itu udah gimana ya, padahal kalau dilihat-lihat nih, umur kamu tuh udah bukan belia lagi ya. Udah bukan masa-masa remaja, umur 18 tahun, atau aku nggak tahu ya. Mungkin udah bukan masa-masanya dimana kamu tuh cuman sekedar pacaran, enggak. Kamu tuh di sini mengharapkan hubungan yang stabil, mengharapkan relationship yang akan berujung ke sebuah pernikahan gitu. Kamu udah mikir ke situ, kamu udah mikir ke depan, jauh dibanding dia. Dianya yang di sini kayak masih mikirnya tuh masih nggak bisa berkomitmen aja, masih punya yang lain gitu, dan nggak bisa memilih juga, nggak bisa tegas nih orang nih. Kamu mending pergi aja deh Capricorn, beneran deh nih orang, ih gitu. Aku ngelihatnya kayak ih gitu, enggak deh pokoknya nih, mending jauhin deh orang yang kayak gini, mendingan ntar dia kena karmanya sendiri. Udah beneran, kamu mending pergi aja. Udah keputusan yang paling tepat kamu pergi dibanding kamu bersama orang ini. Udah bener. Kalau misalkan dia mau datang nih, mau datang sama kamu, enggak, aku mau datang sama kamu, kamu tuh apa ya, kamu tuh orang yang paling aku sayang misalkan, udah mending kamu tolak, kamu blok dia aja sekalian. Mending kamu pergi nih sama orang baru yang lagi kamu prospek juga nih. Mending kayak gitu dibanding sama dia orang yang gak jelas, toksik, punya pilihan lain pula, terus gak bisa milih juga. Udah gak bisa milih tapi playing victim. Ih kesel banget sumpah aku liatnya. Dia tuh gak berpikir ke arah yang lebih gimana ya, dia tuh gak berpikir jangka panjang gitu. Jadi yang dia pikirin itu cuman, ya saat ini aku misalkan punya dua pilihan, ya udah aku mau jalan sama dua-duanya gitu. Tapi ketika ketahuan dia nggak mau, dia playing victim. Enggak kok, aku tuh cuman sama kamu doang. Buaya. Kesel banget nih aku liatnya. Ih Capricorn sumpah bikin aku ingin berucap yang tidak baik gitu loh. Di sini kalau misalkan kamu pergi dan kamu meninggalkan orang ini demi orang lain, sebenarnya itu bukan apa ya, bukan hal yang buruk juga kok, karena orang lain di sini nih yang lagi kamu prospek atau enggak, selain dia ya, selain si toksik ini nih, itu orangnya baik loh. Akan ada kemungkinan untuk kalian tuh bisa apa ya, pokoknya gini, kamu pergi dari dia karena kamu lagi deket sama orang lain. Nah si orang lain ini, katakan si C ini tuh punya rasa yang sama kamu, mendingan kamu sama dia aja dibanding kamu sama si toksik ini. Si toksik ini tuh udah nggak bisa kamu toleransi lagi. Udah deh, males banget aku nih liatnya. Sumpah ya Capricorn, kamu berdealing dengan orang yang bikin aku kesel sendiri gitu loh. Gak bisa milih, plan, ragu. Hari ini dia care, esoknya dia sama yang lain. Ih males banget sumpah. Mending kamu pergi, mending kamu sama si C, dia juga punya perasaan yang besar sama kamu, begitupun kamu, kalian saling suka gitu loh. Oke. Dan gini, kamu kan udah berpikir untuk kedepannya nih mau kayak gimana, maksudnya kamu tuh berharap untuk relationship yang memang berujung ke pernikahan, atau enggak relationship yang stabil, relationship yang benar-benar jelas gitu,
mending kamu sama si C aja. Kamu akan mendapatkan itu kok. Kamu akan mendapatkan relationship yang seperti itu bersama si C gitu loh, karena kalian saling suka dibanding kamu sama si ini. Mending sekarang gini, kamu kelarin dulu sama si toxic ini. Kamu kelarin apa yang harus kamu kelarin gitu. Beresin dulu sama dia. Udah nggak apa-apa, mau dia playing victim, mau dia bilang kamu jahat apa segala macam, bukan kamu kok yang jahat, orang dia kok yang jahat, dia kok yang punya pilihan lain gitu, dia kok yang nggak bisa memilih, yang bikin kamu pergi tuh ya dia gitu Capricorn. Oke, kamu kelarin dulu aja sama si toxic ini. Tapi kamu jangan bilang nih sama si C kalau kamu deket sama si toxic ini. No, jangan. Dah, sama si C udah kamu lovey-dovey aja dulu. Kamu misalkan mau jalan, mau nonton, mau ngedate, mau makan, mau kemana pun, mau jalan-jalan doang atau sekedar ngobrol doang, gak apa-apa, kamu sama si C aja. Tapi dibalik itu kamu kelarin dulu nih sama si toxic ini. Mending kita buang aja deh nih orang-orang toxic kayak gini, sumpah. Kayak gak pernah mikir perasaan orang lain, tahu gak? Kayak dia punya yang lain tapi dia nggak bisa milih apa coba. Ih, sumpah kesel banget. Oke, Capricorn, kita jangan berlama-lama untuk kesel-kesel sendiri. Mending kamu kelarin dulu semuanya, baru kamu nanti akan mendapatkan orang yang lebih dari dia. Oke, kalau misalkan readingan ini resonate dan kamu suka dengan readingannya, boleh di like dan subscribe. See you on the next reading. Bye bye.